terutama yang memiliki usaha. Ketika kita nanti meninggal ataupun wafat, itu biasanya akan meninggalkan yang namanya warisan, baik berupa harta maupun juga usaha. Yang terjadi hari ini, kadang-kadang diwariskan hartanya, tapi ternyata lupa ataupun mungkin kurang peka dalam pewarisan usaha yang sudah dirintis. Kira-kira panjenengan semuanya lebih ridho mana ketika usaha yang sudah dirintis, bisnis yang sudah dijalankan hari ini diwarisi oleh anak biologisnya atau mungkin karyawannya? Lebih ridho mana Bapak Ibu? Lebih ridho mana? Lebih ridho anaknya. Maka saya ingatkan kepada nanti cita-cita anak kita apapun, jangan lupa mewariskan usaha yang sudah panjenengan rintis, sudah lelah panjenengan membangun marketing, membangun jaringan, mempunyai konsumen yang sekian banyak. Justru jauh lebih baik panjenengan mewariskan konsumen marketing yang sudah panjenengan bangun daripada mewariskan harta. Karena di situ juga panjenengan mewariskan ilmu bagaimana menjaganya, bagaimana mengembangkannya. Sehingga kenapa kemarin kita lakukan program Expo Bisnis ini dalam rangka proses tauris. Ya, proses tauris, proses pewarisan. Agar yang kedua kalinya Bapak Ibu, pondok ini pondok Al-Qur'an. Kami para guru di sini insya Allah bisa mewariskan ilmu Al-Quran, baik bacaan maupun hafalan. Cuma kompetensi kami dalam bidang kewirausahaan, kami butuh praktisi yang tidak hanya sekedar praktisi, tapi juga punya hubungan emosional yang kuat dengan anak-anaknya sendiri di sini. Maka sekali lagi, pondok hanya berupaya, berikhtiar agar bagaimana proses pewarisan bisnis usaha daripada orang tua itu betul-betul disadari anak-anak sejak dini dan juga oleh orang tuanya. Maka yang kedua kemarin yang kita harapkan, bagaimana pentingnya melibatkan anak-anak berwirausaha sejak dini. Sekalipun anak di pondok, waktu liburan bisa dimaksimalkan agar anak-anak itu ikut berwirausaha. Kalau orang tuanya bakulan, ya ikut bakulan ke pasar. Kalau orang tuanya ke sawah, diajak ke sawah. Sampling yang kami lakukan hari ini, Bapak Ibu, anak-anak yang dilibatkan oleh orang tuanya berbisnis, berusaha, berwirausaha. Ada dua yang saya cek, dua atau tiga yang saya cek itu, yang saya sampling, dan juga ada yang tidak dilibatkan, orang tuanya juga bisnis, itu berbeda hasilnya. Hasilnya seperti apa? Anak-anak yang sering dilibatkan justru pertama kemandirian sudah jelas. Yang kedua kepemimpinan, leadershipnya bagus. Yang ketiga, anak ini cenderung menonjol prestasinya. Baik prestasi tahfidznya, akademiknya maupun prestasi non akademik, mungkin perlombaan keluar. Itu rata-rata anak-anak yang saya sampling, ternyata di rumahnya, saya tanya bapak ibunya, ternyata dilibatkan betul dalam proses berwirausaha, gak ikut-ikutan ternyata, hanya betul ikut orang tuanya. Maka ini proses pewarisan ini sekali lagi penting, tidak hanya sekedar mewariskan nanti untuk anak-anak kita, tapi ternyata mewariskan karakter. Yang jelas karakter leadershipnya terbangun, jelas mandiri. Yang kedua, berprestasi. Karena apa? Sudah betul-betul terlatih dari panjenengan langsung. Betul-betul terlatih bagaimana keselewong usaha. Sehingga begitu di sini dia akan menjadi anak yang terlatih dan masya Allah akhirnya berprestasi. Nah, prestasinya tergantung anak ini passionnya kemana. Kalau memang betul-betul passionnya di akademik, dia akan menonjol prestasi akademiknya. Ada yang betul-betul juara satu.